Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan pertemuan kali ini. Sekarang kita melanjutkan proyek yang kemarin. Kemarin itu kita sudah membuat proyek ya yang menyimpan data dan juga menampilkan data. Dan hari ini kita akan belajar untuk mengedit data yang sudah tersimpan di sini. Jadi kalau yang belum mengerjakan yang proyek-proyek sebelumnya yaitu menyimpan dan menampilkan data, silakan kerjakan dulu baru bisa mengerjakan tugas yang ini. Jadi nanti setelah data tersimpan kita mau mengedit datanya jikalau ada kesalahan input ataupun ada memang perubahan datanya. Nah, silakan buka aplikasi Sketchware dan juga buka ini ya yang Firebase-nya. Sesuai akun kemarin yang sudah diloginkan dan juga kita tetap menggunakan database yang kemarin yang sudah dibuat. Jadi tidak membuat database baru lagi, tapi melanjutkan yang kemarin. Di sini ada database SMKN 2. Nah, sudah ada beberapa data yang masuk. Kita tinggal edit datanya. Buka lagi project yang kemarin. Mana sih? Ini. Nah, skema awalnya itu di sini kan list item ya. Saat diklik, kita akan menampilkan datanya di screen baru sesuai yang dikliknya. Misalkan baris pertama tampil datanya ya yang ada di baris pertama. Berarti kita harus membuat dulu screen baru ya. Coba buat namanya misalkan ubah data, add. Di screen ubah data ini silakan kalian tambahkan sesuai yang inputannya, yaitu ada edit text untuk kelas dan juga untuk nama. Biasakan ya masukkan linear vertikal. Nah, ini terus edit text dan button. Edit text ini kita rubah dulu teksnya menjadi misalkan edit data siswa. Lalu lihat grafitinya tengahkan. Nah, terus untuk yang edit text ini pasti kalian sudah bisa ya mengedit datanya. Text size 20. Lalu hintnya nama siswa. Save. Nah, silahkan lakukan pengaturan yang sama untuk edit text kelas 20, text size-nya, hint-nya kelas. Untuk button kita samakan width-nya match parent, select. Lalu text-nya misalkan jadi edit data, save, dan text size-nya ganti jadi 20. Nah, sudah selesai untuk tampilan menampilkan data. Sekarang kita tinggal kembali ke screen 1 dan tambahkan event di list view. Jadi saat list item diklik akan terbuka screen ubah data dan juga datanya. Lalu berarti kita tambahkan di event on item click ya. Sini seperti biasa kalau kita mau membuka screen kita perlu intent. Add. Biasa ya set screen. Ini untuk membuka screennya dulu. Komponennya yang intent, set screennya yang ubah data, dan ininya yang intent. Nah, ini baru membuka screennya. Bagaimana untuk menampilkan data atau mengirim datanya? Di sini kita pakai yang put extra key. Kalau biasanya kita itu untuk mengirim data itu pakai yang share preference ya. Tapi di sini kita coba kirim datanya pakai yang put extra key. Lalu intentnya
caranya pilih yang intent komponennya, puts extra key. Ini namanya bebas, tidak harus sesuai dengan nama. Ini hanya sebagai kunci dari data yang kita kirim ya. Nah ini untuk value. Nah value-nya data yang kita kirim itu ambil dari list map yang sudah kita buat. Berarti get value dari list map. Nah ini. Sebelumnya kan kita sudah membuat yang get data list map, get data ya. Nah ini list, kita mengambil data dari list map ini kan ada key-nya. Nah key ini disesuaikan dengan yang ada di tabelnya. Nah ini ya. Key di sini itu maksudnya nama kolomnya. Nama kolomnya itu yaitu kelas dan nama. Kalau kita mau menampilkan nama dulu misalkan, berarti ininya key-nya nama, get value at position. Jadi maksudnya kita mengambil value dari baris keberapa yang ada di sini nih. Misalkan ini baris pertama, baris kedua, position itu di sini 3, 4. Nih. Kita ambil value nama dari list map get data atau yang dari database. Kita simpan di key-nya nama siswa. Nah, terus gimana kalau misalkan yang kelas? Nah, kita tinggal ganti ininya, misalkan kelas. Ininya berarti key-nya sesuaikan dengan yang tadi database, yaitu kelas. Nah, selain itu kita coba perhatikan dulu ini. Setiap mengedit data ya. Nah, misalkan kita tinggal ini. Ini tidak ada primary key ya, kalau di sini tidak ditampilkan. Tapi saat di database sebenarnya mereka itu punya primary key dari setiap baris data itu. Misalkan yang ini, yang di WR-in RPL2. Primary key-nya itu yang MJN F1 JPP. Jadi nanti meskipun namanya sama ya, datanya itu tidak akan tertukar. Misalkan ada nanti datanya yang sama WR-in RPL2 juga misalkan di baris ke sini. Tapi tidak akan tertukar saat nanti mengedit data karena setiap data itu memiliki ini ya, key gini, value-value kuncinya. Nah, ini. Jadi ini otomatis dibuat. Nah, kita harus tahu dulu untuk mengedit data itu. Harus tahu dulu key-nya supaya tidak tertukar datanya ya. Nah, untuk itu kita di sini back dulu, masuk ke komponen, tab komponen, lalu saat di sini di komponen Firebase di event on child added. Jadi maksudnya saat ada data disimpan atau saat data masuk, kita perlu membuat itu dulu apa? List. Kita harus membuat dulu list string. Namanya misalkan key data. Lalu di add. Nah, key data. Ini jadi saat datanya ditambahkan, saat ada penambahan data, kita simpan si yang tadi ya, yang child, yang tadi yang primary key tadi itu di string, di list string key data. Nah, jadi saat disimpan itu kita simpan juga di list string key data. Jadi saat kembali ke on item. Nah, jadi saat mau mengedit data, kita perlu juga mengirim data key yang tadi ya. Bukan yang ini yang di copy-nya. Salah. Tapi yang ini ya, input extra key yang di copy-nya. Copy. Nah, ini misalkan key-nya samakan saja. Key data. Nah, ini tapi get value-nya harus diganti karena ini kan dari listnya list map, sementara tadi itu listnya list string.
tetap list stringnya yang key data sesuai position. Nah, ini ya sudah seharusnya saat si list view itu diklik, saat item di list view itu diklik, maka akan membuka screen ubah data dan akan mengirimkan data nama siswa, kelas, dan juga key datanya. Nah, saat sudah dikirim, kita harus menerima data yang dikirimkan tadi, berarti ya. Pindah dulu screen, berarti ke screen ubah data. Lalu masukkan di event on create untuk menangkap data yang tadi dikirimkan. Biasa buka view, lalu kita set edit text, dan data yang tadi kita kirimkan di screen sebelumnya itu simpan di edit text ya, edit text 1, karena tadi kan kita sudah menyediakan. Nah, karena kita tadi menggunakan yang put extra, sekarang get extra, berarti sini masukkan get extra juga. Key-nya apa tadi? Yang ini tuh nama siswa. Ini key yang di put extra-nya ya, bukan yang dari database. Kalau ini yang kelas sama. Ini yang edit text 2. Nah, gitu. Berarti yang tadi data dikirim itu kita simpan di edit text 1 namanya, dan di edit text 2 itu sebagai kelasnya. Nah, sudah cukup. Sekarang kita coba running dulu aplikasinya, apakah sudah tampil atau belum. Saat diklik si list view-nya, harusnya tampil ya. Jadi saat diklik yang list view harusnya tampil di screen ubah data sesuai data yang dipilihnya. Install. Nah, ini misalkan klik yang Santi. Nah, itu ya. Jadi saat diklik Santi, nah ini muncul di screen ubah data. Berarti sudah berhasil ya. Kita tinggal tambahkan yang edit data di sini. Jadi misalkan nanti kita ubah datanya di sini lalu edit. Nah, sekarang kan belum bisa karena kita belum menambahkan yang di event di button edit data. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Sketchware dan lanjutkan tambahkan event di edit datanya. Di sini klik edit data, terus masuk ke tab event, klik yang on click. Nah, di sini kita berarti tinggal mengubah datanya sesuai yang ada di edit text 1 dan edit text 2. Pertama-tama silahkan buat sebuah variabel baru, variabel map ya. Misalkan namanya update data. Kalau tadi get data ya sebelumnya. Nah, kita sudah buat map baru, lalu create new map. Mapnya pilih yang update data tersebut. Jadi kita membuat map ini untuk menampung data yang dieditnya. Terus put key. Put key ini kita untuk menyimpan yang put key-nya, misalkan ini harus sama dengan yang ada di database. Key-nya itu nama. Terus value-nya maksudnya update data nama sesuai yang ada di text view 1. Get text berarti edit text ya, bukan text view, edit text. Nah, lalu yang ini update data, put key-nya yaitu kelas. Nah, ini ya. Nah, kelas dan nama. Kelas ininya samain, tinggal ganti dari edit text 2 kalau untuk kelas. Terus ke komponen, oh ya, tambahkan dulu komponen yang Firebase. Ini samakan namanya ya seperti nama di sininya. Nah, ini berarti data siswa.
data siswa, ininya samakan data siswa add, lalu si Firebase add key. Pilih Firebase yang data siswa, add key-nya kita ini. Key-nya yaitu dari key data. Oke, data. Mapnya update data. Terus mapnya itu di clear biasakan ya, itu di clear lagi data. Lalu kalau berhasil klik yang komponen ya, lalu kita masukkan toast itu kayak notif yang ada di bawah ya, data berhasil diedit misalkan, terus finish. Jadi maksudnya pertama-tama saat si button edit tadi klik, kita buat sebuah map untuk menyimpan data nama dan juga data siswa, yang dimana data nama itu dibawa atau diambil dari edit text 1 dan data kelas itu diambil dari edit text 2. Lalu kita ubah data sesuai yang ada di key data yang tadi kita kirimkan ya, yang si key data mengedit yang ada di data siswa. Kalau misalkan datanya berhasil diedit itu nanti akan tampil tulisan data berhasil diedit dan selesai. Nah, sekarang kita coba running lagi aplikasinya. Harusnya sudah bisa diedit ya datanya. Tunggu dulu. Nah, misalkan coba klik yang Randy, misalkan namanya di Randy OTKP 3 edit data, Randy OTKP 3. Nah, kalau misalkan punya kalian belum belum berubah di sininya ya, coba dicek yang di database. Misalkan tadi yang si Randy itu mana? Nah, ini kalau misalkan di database-nya sudah berubah tapi belum berubah di sininya, kalian tinggal tambahkan di sini ya, masuk ke main XML, lalu ke komponen, lalu klik yang Firebase, lalu lihat di event on child change. Nah, kalian silakan masukkan yang ini, yang query tampil siswa yang sudah kita simpan di collection. Tinggal masukkan ke sini. Karena ibu sebelumnya sudah memasukkan di sini ya. Jadi saat ada perubahan data, maksudnya saat ada perubahan data, tampilkan datanya gitu, di refresh lagi datanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak kalian belum nge-refresh di sini, silakan tambahkan yang tadi di sini, yang di event on child, masukkan query tampil siswa yang minggu kemarin sudah kita simpan di collection. Nah, seperti itu. Untuk edit data silahkan kalian latihan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.